Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama kembali di Farid, Tawakal. alhamdulillah. Ya. Dan selain Ustadz Muhammad Ziyad, pemirsa ada juga narasumber kita bernama Ibu Riri. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riri bisa langsung ceritakan saja ada permasalahan apa hingga Bu Riri datang ke Tawakal. Gini ya Mas, saya itu ada masalah dengan suami Pak Ustadz. Ya. Saya kepingin lepas dan mengakhiri rumah tangga saya dengan dia. Alasannya apa? Dia itu kurang tanggung jawab. Dia juga sosok yang temperamental, kasar, suka menyiksa. Boleh diceritakan ke kita nggak model tidak tanggung jawabnya seperti apa, terus perbuatan kasarnya seperti apa, biar nanti mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa memberikan jalan tengahnya semuanya. Oke, jadi tidak tanggung jawabnya dia gini loh Pak Ustadz. Dia itu terlalu cuek untuk kategori untuk keluarga, untuk anak-anak dan untuk saya terutama dalam hal nafkah ya. Bukan tidak menafkahi, dia menafkahi, tapi dia itu harus jadi kayak harus digebuk, harus didorong-dorong, harus terus dipinta, harus terus diingatkan lah di mana tanggung jawabnya. Dia sebagai kepala keluarga itu tidak ada dengan sendirinya gitu loh, nggak ada dalam hatinya dia. Oh, nih gue harus seperti ini, tanggung jawab gue untuk keluarga, untuk istri dan anak gue seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Kasarnya itu kalau dia itu orangnya pendiam. Mungkin saya yang terlalu banyak omong. Saya itu tipe orang yang kalau udah sekali saya bilang dengan pelan tapi tidak digubris, jujur saya orang yang kurang bersabar Pak Ustadz. Jadi mungkin di situ yang bisa memicu temperamennya dia ya, kekerasannya dia gitu. Nah, mohon maaf, dari sebelum menikah dengan suami Ibu, pada saat berkenalan sama suami emang udah ketahuan temperamen seperti itu atau ada perubahan setelah menikah? Tidak, kita kenal, kebetulan saya kenal melalui teman ya. Jadi via by phone kita kenalan selama 1 bulan, cuma teleponan, terus sampai janjian ketemu, berjalan selama hampir 3 tahun, sampai akhirnya ya memutuskan untuk menikah. Memang di awal perkenalan itu orang tua perempuan saya itu, mama itu kurang begitu setuju, tapi saya berusaha untuk ya meyakinkan sebisa mungkin kalau ini udah pilihan gitu loh. Boleh tahu alasan nggak setujunya apa? Mungkin dari Firasat aja gitu, merasa. mungkin dari firasat dia, terus dilihat dari fisik atau gimana. Saya bilang kan ganteng, terus materi itu kan nggak selalu jadi ukuran. Menurut saya gitu. Kalau dia dengan keadaan dia seperti itu tapi saya bisa bahagia, kenapa enggak? Awalnya saya berpikir begitu Pak Ustadz. Makanya saya tetap memperjuangkan dia, tetap mempertahankan sampai ia memutuskan. Saya membujuk kedua orang tua saya biar kita lebih jauh ke jenjang pernikahan. Nah, itu perjuangan untuk meyakinkan orang tua itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun itu. Terus kemudian akhirnya sampai orang tua mau menerima dan memutuskan untuk menikah, betul? Iya, betul. Pas memutuskan untuk menikah artinya orang tua benar-benar merestui atau cuma sekedar oke deh saya terima gitu doang? Merestui sih, pada akhirnya merestui. Tapi dengan entah dia yakin atau enggak ya, dengan pertanyaan lo yakin dengan pilihan lo gitu. Terus saya bilang Bismillah, saya yakin. Dan ya udah, cara lamaran pun berlangsung sampai sudah terprepare lah, sampai undangan segala bla 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 bla. Akhirnya 1 minggu mau menjelang pernikahan, sifat aslinya keluar Pak Ustadz. Dia temperamen. Itu berlaku kasar, walaupun mungkin baru sekedar hanya mendorong ya, tapi itu kan sudah kelihatan kalau dia seperti apa gitu. Oke, singkat cerita akhirnya Mbak menikah ya? Menikah.
Oke, Pak Ustadz, sudah mengetahui sebelum menikah memang calon suaminya sudah mulai temperamen. Pada saat itu posisi untuk ibu sendiri boleh nggak sih seandainya misalnya dia untuk memutuskan tidak meneruskan pernikahan itu sendiri, Pak Ustadz? Ya. Gini Mas Farid, yang pertama memang orang menikah itu kan terjadi namanya ta'aruf, saling mengenal. Mengenal itu tentu harus difahami, mengenal dalam makna mengenal pikiran, mengenal perilaku, tidak mengenal sampai sejauh sebagaimana banyak kaum pemuda sekarang. Lah, tadi Mbak Riri dengan tadi kan sudah saling mengenal tadi, kemudian memutuskanlah tadi. Perlu difahami, memang Allah menciptakan orang berpasang-pasang. Ada orang yang laki-lakinya tuh diam sekali kalau nggak didorong atau enggak. Ada juga sehingga perempuannya sangat energik. Ada juga yang laki-laki tuh energi sekali, perempuannya juga sangat pendiam. Jadi itulah bagian dari karunia yang Allah berikan. Yang penting tujuannya satu, bahwa menikah ini adalah dengan harapan orang mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi misalkan pertanyaan Mas Farid, boleh nggak ketika sudah perkenalan kemudian memutuskan? Ya boleh saja, sepanjang istilahnya belum ada janur belenggu, belum ada ikat untuk yang ijab, ya bisa kan, itu kan. Karena itulah kenapa ada masa hitbah, melambat kan sesungguhnya menghubungkan dua keluarga besar ini kan, itu kan sesungguhnya masa taruh kemudian disepakati tadi itu gitu loh. Jadi kalau banyak misalkan ketika tapi kok tanda-tandanya begini, udah kayaknya nggak, itu bisa. Tetapi kan ini kan sudah ada, tadi kan Mbak Ri sudah niatan mulia sekali. Saya ingin meyakinkan orang tua, bahkan saya membutuhkan 3 tahun. Saya mungkin dengan keadaan, sudah mulai mengenalkan keadaan dia seperti ini, gayanya dia kalem semula, udahlah siapa tahu ada kebahagiaan bersama dia. Inilah saya kira sebagian dari itu. Yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan dirinya dan meyakinkan dia, ini tujuan mulia. Mari sama-sama ego masing-masing diturunkan, membangun kesepakatan supaya ini terlaksana. Kan itu sesungguhnya tujuan pernikahan, bersama membangun kesepakatan bersama suami istri. Iya. Mbak Riri, ada nggak sih keputusan untuk tetap meneruskan menikah karena sudah 3 tahun Mbak Riri berjuang meyakinkan ke orang tua, tiba-tiba seminggu sebelumnya dia berlaku kasar karena ada rasa yang nggak enaknya sama orang tua gitu, demikian. Ada itu, ada bagian dari itu? Iya, itu ada bagian gitu. Karena kan waktu begitu saya cerita, sampai saya bilang udahlah kita batal aja gitu untuk nikah. Terus saya berusaha ngomong ke orang tua saya, dia bilang jangan gila, ini bapak udah nyiapin undangan bla 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 bla, udah diatur semua, itu nggak mungkin dibatalin gitu. Terus ya itu sebelum masa haknya itu saya sempat berpikir apa mungkin ini dosa saya yang lalu terhadap ibu saya ya Pak. Jadi gini, waktu saya masih sekolah, saya susah untuk diatur Pak Ustadz. Sampai orang tua saya itu, mama sampai bilang, nanti lo rasain gimana lo hidup berumah tangga, gimana lo punya suami, punya anak yang gak bisa diatur, yang seperti gua alami sekarang, kasarnya gitu dia bilang. Sampai saya, itu yang ada di pikiran saya, harus maju gua untuk aku itu untuk ngejalanin semua, atau memang aku harus ambil sikap. Sementara kalau aku ambil sikap untuk stuck di situ, mau nggak mau nama baik keluarga yang sudah beredar undangan kan ya bisa jadi tercoreng gitu ya, gitu, bisa jadi maksudnya, jelek. Mas. Ya. Jadi gini Mas Farid, ya ini juga pelajaran ya para orang tuaku, para ibu-ibu yang sudah punya anak. Jangan sekali-kali mengatakan kepada anak yang tidak baik, karena itu bagian dari doa. Kita ingat bagaimana kasus pada zaman Nabi SAW. Kan ada kasus sama Alqamah. Alqamah ini kan sosok orang pemuda yang taat sekali beribadah, tetapi sempat membuat jengkel pada ibunya, sampai ibunya itu mengatakan, "Wah Alqamah, saya doakan mudah-mudahan nanti suatu saat Allah akan mempersulit di akhir hayatmu." Allah persulit sehingga nggak bisa yughirhu, tidak bisa keluar sakaratul maut. Nah, yang kedua adalah ada salah seorang sahabat yang lainnya, Al-Harits, yang kemudian diberikan apa? Ujian, nanti kamu akan berikan ujian atas wanita. Diuji betul gitu. Makanya para orang tuaku, sekalipun jengkel kepada anak, jangan pernah bertutur ucapan yang tidak baik. Tapi tetaplah bersabar dan mendoakan, karena itu adalah bagian dari ini. Saya masuk pada cerita Mbak Riri. Mbak Riri tadi kan sempat meyakinkan kepada orang tua mau menikah, kemudian ketika sudah 1 minggu muncul keraguan. Mas Farid, ini harus diingat. Bisa saja ini bisikan setan. Jangan salah, orang mau menikah itu mulia.
mengikuti ittiba sunnatir rasul, mengikuti sunnah Nabi. Makanya Nabi kan mengatakan an-nikahu sunnati, menikah itu sunnah. Ini tujuan mulai. Bisa saja saya teman, ngapain lo mau nanti dia mulai kasar, nanti jangan kasar tuh macam-macam. Orang dibuat kita ragu. Jadi para saudara-saudariku yang sudah mau menjalin pernikahan, Anda harus yakin. Ini detik-detik menjelang ketika itu banyak sekali. Bahkan ada kawan yang tinggal besok, kemudian bubar nggak? Ternyata di kemudian hari ternyata mereka menikah lagi gitu loh. Ini banyak sekali, bisa juga ini masuk tadi. Jadi nggak bisa kita simpulkan, wah ini keras perangnya. Itu adalah bagian dari dinamika, ujian dan macam-macamnya sebelum melangkah meyakinkan tadi itu gitu loh. Lah, sekali lagi yang terpenting dalam berumah tangga kan saling memahami, saling menghargai. Kadang-kadang biasanya begini Mas Farid, pernikahan itu di dalam teori pernikahan kan kalau di bawah umur, terutama di bawah 5 tahun, itu ujiannya berat sekali. Kadang-kadang ego sedikit saja itu bisa muncul emosi. Udah, saya minta cerai, ceraikan saja gua. Begitu juga yang laki-laki, udah nanti kamu saya cerai. Itu ujian 5 tahun pertama itu luar biasa. Maka seorang suami harus mengendalikan perangnya dan lisannya. Jangan sampai ucapannya berat. Seorang perempuan juga seperti itu. Nanti kalau sudah punya anak 5-10 tahun, biasanya kalau sudah 10 tahun ke sininya itu berarti awal fondasi keluarga itu relatif sudah establis, sudah mapan, ujiannya menjadi berkurang. Oke, Mbak Riri, tadi bilang katanya selagi remaja bisa dibilang nakal ya di rumah. Sejauh apa sih nakalnya Mbak Riri hingga menyadari kok apa yang Mbak Riri lakukan ke depan ini sepertinya adalah balasan karena jahat dalam tanda kutip sama orang tua? Apa? Jadi sewaktu sekolah ya Pak Ustadz. Ya. Padahal orang tua saya menyekolahkan saya itu di sanawiyah. Tapi ya karena pergaulan. Jadi selepas pulang sekolah saya nongkrong dengan teman-teman laki-laki. Ya sampai saya harus mengenal rokok. Saya ngerokok. Saya juga sempat mencoba memakai tapi ya sebatas itu kenakalan remaja. Saya tidak untuk free sex. Alhamdulillah masih bersyukur saya masih bisa membatasi untuk hal yang seperti itu. Sewaktu saya sedang merokok di rumah, awalnya mungkin mau ngumpet-ngumpet Mas, tapi mama pulang nyium bau asap ya, nyium bau asap rokok. Sampai akhirnya mama tahu, yaitu sampai akhirnya hardikan itu keluar Pak Ustadz, kata-kata yang seperti itu yang keluar. Doa sampai terwujud doa itu dari mulut dia, terucap doa itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Riri. Riri. Assalamualaikum. Ayah, kok pintu nggak dikunci ini? Riri kemana lagi ini? Kok bawa orang rokok ya, Bu? Perasaan ayah kali. Di sini juga siapa yang ngerokok? Yaudah, Ibu cari Riri ke dalam. Riri juga kemana ini ya? Coba Ibu cari di dalam. Ya udah, Ibu kamar dulu deh ya. Iya, iya. Riri kemana ya? Riri? Astagfirullahaladzim, Riri, ayah! Ini ya, lihat nih anaknya ngapain ini ya? Kamu ngapain kamu? Sini, kamu. Apa yang kamu lakukan di rumah ini? Ayo, capek-capek besarin kamu. Ini balasan kamu pada ayah. Lihat, Bu. Ini gak ngapa-ngapain, Kak. Sakit. Ya Allah, Riri. Kamu gak ngerti perasaan ayah sama ibu, Riri. Ibu dan ayah sama ibu bersaling kamu, memperjuangkan kamu, Riri. Sampai kamu gak ngehargai ayah sama ibu, Riri. Dasar anak tidak tahu diri. Sekarang masih ada ganjalan dari Mbak Riri, saya mengalami seperti ini apa karena mungkin doa tadi. Saya kira masih ada jalan, mama masih ada. Temuilah mama, mintakanlah didoakan. Ma, dulu mungkin saya kok pernah mengalami begini, mungkin dulu mama pernah mendoakan saya tidak baik. Cabutlah ma doanya itu, doakanlah dengan sekarang doa-doa yang baik. Mama sholatlah malam, dalam keheningan malam doakanlah anakmu ini mamu dan lebih baik. Karena begini, ketika orang tua mendoakan anak itu, langit gak ada hijab. Artinya doa orang tua itu dijabah. Makanya
para pemirsa sekalian, penting para orang tua di tengah keningan malam, di waktu-waktu yang mustajab, angkat tangan berdoa tidak untuk dirinya saja, tetapi itu anak dan keturunannya itu adalah bagian dari yang dianjurkan oleh Allah. Karena kita nggak tahu malaikat lewat, malaikat mengaminkan dikala doa, apalagi ada hadis yang menyatakan langit tidak ada doa orang tua pada anak itu tidak ada hijab. Jadi ada beberapa doa yang tidak ditolak. Itu salah satunya adalah doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anak. Maka berbahagialah kita yang masih dikaruniai orang tua masih hidup, masih ada pusaka di rumah kita, mintalah, manfaatkanlah pusaka yang berharga itulah. Mbak Riri tadi bisa manfaatkan dan kaitan di situ. Oke, Mbak Riri punya anak dari suami? Alhamdulillah. Berapa boleh tahu? 4. Oke, saya dengar katanya yang kelahiran pertama itu sempat ada prahara ya di rumah, ya katanya Mbak Riri sempat nggak mau melayani suami Iya, untuk kebutuhan biologis. biologisnya. Boleh tahu kenapa? Mungkin karena itu kan kelahiran yang pertama. Jadi yang ada di pikiran saya rasa takut. Takut terjadi apa-apa sama peranakan saya, sama jahitan atau apa. Sampai memang jujur hampir 5 bulanan saya nggak melayani suami. Itu yang menjadi dia geram, dia marah, dia berpikir apalah tentang saya mungkin ya, memancing kemarahannya dia. Saya ribut hebat karena posisi saya saat itu memang tinggal di rumah orang tua, masih tinggal di rumah orang tua. Orang tuanya Saya, suami, oke. orang tua saya. Dia marah, dia segala apa dia bilang, saya nggak mau melayani dia karena udah ada orang lain apalah itu. Padahal kan cuma rasa takut. Cuma Sayang, kita udah lama lo nggak berhubungan. Ayo dong. Kamu kenapa sih, Mas? Udah sana tidur. Kok kamu gitu sih? Itu kan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kewajiban. Iya, kewajiban. Aku udah ngelakuin semua kewajiban aku. Apalagi yang kurang? Aku udah urus anak, sediain kau makan. Hah? Aku ini laki-laki. Aku juga butuh kebutuhan biologis. Kamu setiap aku ajak selalu nolak. Ya kan kamu tahu aku habis lahiran. Halah, alasan itu lagi. Lahiran. Udah 5 bulan loh. Selalu saja kamu nolak dengan alasan lahiran. Udah, aku capek. Dasar kamu sendiri gak tahu diri. Nah, ini ya. Itu buku nikah buat apa? Kok dirobek? Aku mau cerai sama kamu, udah gak usah cari aku lagi. Saya... Nah, Pak Ustadz nih hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sudah pasti kalau saya melihatnya tidak ada komunikasi. Satu, cuma yang ditangkap suami beda, istri pun nggak berani ngomong itu. Nah, kalau seperti itu Pak Ustadz, kalau dalam urusan agama sudah tercatat dosa nggak sih istri nggak mau melayani suami? Jadi gini, kalau istri tidak ada uzur dan alasan syar'i, jadi hadis Nabi mengatakan begini, idza da'ar rajulu imra'ata ila firasi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tentu maksudnya adalah dalam konteks kebutuhan batini. Kemudian istrinya menolak, maka di penghujung hadis menyatakan malaikat akan malaikat akan menghukumi atau melaknat pada istri itu. Hadis ini harus dibaca tidak dalam makna teks, tapi harus dibaca kontekstual. Jadi kalau tadi masalah Mbak Riri itu sebenarnya masalah komunikasi. Inilah saya kira keawaman medis. Kan itu kan keawaman medis kan. Jadi kapan itu mulai darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelah melahirkan itu 40 hari. Berarti 2 bulan, taruhlah misalkan 2 bulan dan seterusnya. Maka suami perlu difahami, suami juga perlu harus memahami gitu, karena kebutuhan seksualitas suami istri itu kan ini harus difahami, ini tidak semata-mata pelampiasan batini saja, tetapi ini adalah bagian dari ibadah. Nabi suatu saat ada salah seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang suami yang mendatangi istrinya itu juga berpahala? Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang bukan istrinya, apakah dosa, apakah
berpahala. Ya dia berdosa karena itu haram ya Rasul. Begitu juga kalau seorang suami mendatangi istrinya kemudian melakukan hubungan itu, maka itu juga berpahala karena itu beribadah. Harus dipahami. Lah kasus Mbak Ri tadi itu karena pada komunikasinya. Ya suami marah bisa difahami emosi karena kebutuhan biologisnya nggak terpenuhi kan sehingga kemudian amarah. Dan ketika istri sanggup melayani tapi tidak melayani dan suami meminta, maka itu berdosa karena hadis pada hadis tadi itu. Jadi saya kira bisa difahami suami marah tadi itu karena konteks tadi itu. Lah yang menjadi persoalan kan ini kan karena ketidakpahaman medis dan tidak adanya komunikasi sehingga akhirnya ketakutan personal pada diri Mbak Riri yang Dan yang berlebihan marahnya adalah menuduh Mbak Riri berselingkuh. Ya, menuduh tadi juga tidak dibenarkan. Orang baru selesai melahirkan selingkuh apa yang dilakukan? Dia di rumah kan nggak ada kan gitu. Ini lebih pada masalah pemahaman. Karena itulah pentingnya. Nabi kan senantiasa menganjurkan di rumah tangga itu pentingnya komunikasi. Makanya Nabi itu kan sering memanfaatkan media media rumah atau tempat meja makan itu dengan alat sederhana itu berkomunikasi bersama istri beliau dan anaknya itu bagian. Seringkali masyarakat perkotaan tidak menggunakan media efektif kontak itu. Oke, Mbak Riri kalau boleh tanya, suaminya kerjanya apa? Suami saya itu waktu awal menikah memang papa mertua itu punya mobil angkot. Jadi dia itu bawa mobil angkot papahnya. Terus berapa tahun sampai akhirnya saya dapat anak yang kedua. Anak yang kedua itu tapi mama sudah nggak ada, sudah meninggal dan kita pindah rumah ngontrak. Dia diajak kerja sama temennya jadi kontraktor lapangan. Di situ dia mulai rezeki kita alhamdulillah. Artinya menafkahi secara lahir bisa lah ya, bisa, ada ya. Sudah bisa. Terus sudah tercukupi terus alhamdulillah, pokoknya sudah alhamdulillah. Tapi di situ pula dia mulai merasa yang sudah sanggup, mungkin sudah bisa. Tanpa saya sadari, tanpa saya berpikir dia akan berbuat seperti itu dengan alasan kerjaan. Maksudnya dengan alasan kerjaan, Mah, ayah pulang telat karena dikejar progres harus selesai sekian persen, jadi pulang agak pagi. Mah, ayah pulang telat. Setiap hari seperti itu. Saya pikir ya mungkin karena memang kerjaan, tapi di luar itu dia selingkuh. Kebetulan mertua itu tinggal di Jogja. Jadi kalau main ke rumah itu nginep, Mas. Nginep sampai papa mertua saya sendiri yang melihat anaknya berubah drastis. Itu yang biasanya kalau ketemu papahnya itu meluk, nyiumin, bahkan kalau udah ada orang tuanya di rumah, saya terlupakan. Tapi cuek. Jadi papahnya langsung nyamperin saya saat saya masak. Dek, kamu kenapa? Saya bilang nggak apa-apa, memang nggak ada apa-apa. Karena saya berpikir berubah sifatnya dia karena memang capek, karena memang faktor kerjaan yang menuntut dia berpikir keras sampai dia harus abaikan saya. Jadi saya jawab nggak apa-apa, Pak, gitu. Terus Papa bilang, enggak, ini ada masalah karena Papa lihat itu bukan anak Papa. Jadi orang tuanya sendiri yang menilai itu ada perubahan dari sifatnya dia gitu, dari kelakuannya dia. Sampai saya berpikir ada apa ya gitu. Terus suatu malam saya dikasih mimpi, Pak Ustadz. Saya dikasih mimpi, saya sedang pakai baju warna ungu. Saya kebetulan suka warna ungu. Saya lagi pakai baju warna ungu. Itu ada perempuan datang. Itu maksa banget. Saya suruh lepas baju yang saya pakai. Saya ingat omongan almarhum Mama, kalau misalkan barang yang kita sayang direbut orang, berarti orang yang kita sayang pun direbut orang gitu. Akhirnya suatu malam saya sholat, saya bilang, ya Allah, kalau memang ada apa-apa dalam rumah tanggaku, tunjukkan. Saya minta seperti itu. Allah langsung nunjukin, Mas. Saat itu juga saya tidur, biasanya itu jam 4 subuh saya pasang alarm untuk sekalian sholat subuh. Tapi jam 2.45 itu kayak ada yang teriak di kuping saya, Ri, bangun, gitu. Saya bangun, astagfirullah, saya kesiangan. Saya pikir saya kesiangan. Saya lihat di jam, masih jam 2.45. Begitu saya mau naik lagi ke tempat tidur, tapi muka saya kayak ada yang ngedorong ke arah suami, Pak Ustadz.
Di situ terbukti itu yang handphone biasanya ditaruh di dalam sarung bantal, di bawah bantal dia tidur, itu jatuh tergeletak di lantai. Terus saya kayak ada yang nyuruh untuk ambil itu handphone. Saya buka, jadi dia masih posisi di dalam WhatsApp itu Pak Ustadz, dalam chatan belum keluar. Rupanya dia mungkin tertidur. Dan di saat saya baca itu yang astagfirullah, yang saya rasanya nggak percaya kalau itu suami saya sampai harus mengeluarkan pujian-pujian segala macam untuk wanita lain. Saya tunggu sampai dia bangun keesokan harinya. Nah, di situ Mbak Riri nanya sama dia kemudian. Saya masih belum tanya, dia bangun itu agak siang, tiba-tiba dengan enaknya bikinin mie dong, kata dia gitu. Mungkin salah saya Pak Ustadz, karena begitu dia minta mie, saya langsung naik ke kamar. Saya lempar handphone itu ke mukanya. Saya bilang, ini apa? Gitu. Riri. Oh, kamu di sini. Aku nyariin kamu dari tadi juga. Kamu diajak ngobrol diem aja sih. Bikinin aku mie dong, aku lapar nih. Kamu mau mie? Iya, mie. Ada yang salah. Aku mau makan mie. Loh. Handphone aku kok bisa ada di kamu sih? Kenapa? Kamu kaget? Kaget HP kamu ada di aku? Aku udah tahu semuanya. Aku udah baca semua WA kamu sama selingkuhan kamu. Kayak kamu sama. Kamu ngobrol apaan sih? Aku nggak paham. Aku mau cerai. Terserah. Aku mau cerai sama kamu, Mas. Serah. Mbak Riri tadi memang saya bisa memahami Mbak, itu emosi meledak ketika orang yang kita cintai ternyata kemudian dimiliki atau berbuat selingkuh orang lain, pasti emosi. Dan kemudian cuman caranya tadi, kemudian pelampiasnya mestinya kan dikonfirmasi dulu. Iya. Kita sudah menyimpan tahu rahasia dia, terus kita tinggal konfirmasi, dia membenarkan nggak apa yang dilakukan dia, atau dia menyembunyikan. Pada saat itu barulah der-derian tadi itu kan di situ. Tapi kan pelampiasan otomatis, perempuannya juga, laki-lakinya emosinya akan naik. Disitulah kemudian akhirnya tak terhindarkan tadi itu kan konflik atau perang di rumah tangga tadi itu. Gitu. Memang di dalam Islam cara menyelesaikan konflik tadi, ketika ada masalah tadi itu pada orang tua tadi itu sudah benar, tapi emosi tadi yang saya bisa memahami, tapi itulah akhirnya akan kemudian menjadi ledak. Yang kedua, memang begini, ketika suami tadi kan ada berkebutuhan khusus kalau kita bahasakan dengan cara lain, tapi kemudian ketika ke daerah dan berjumpa dengan istri, ada wanita lain yang menunjukkan kemanjaannya, perhatiannya, maka biasanya akan menggeser itu di puncak sukses biasanya. Inilah saya kira gangguan terbesar pada suami, begitu juga sebaliknya mungkin istri juga akan menghadapi yang semacam itu. Nah disinilah saya kira pentingnya menjaga tadi harmoni tadi itu. Dengan cara apa? Saling mengingatkan di jalan Tuhan, saling mengingatkan hal-hal yang tadi supaya ini tidak terjadi. Tapi ini kan sudah terjadi. Mbak Riri sendiri rumah tangga masih sama suami yang ini? Sudah mau dibilang masih gimana ya Mas? Ini aja udah seminggu ini dia nggak pulang. Oke, sebentar. Intinya adalah Mbak Riri mau mempertahankan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalaupun tidak mau mempertahankan, ada banyak langkah-langkahnya, nanti bisa kita ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Tapi untuk ke depan ini Pak Ustadz, untuk Mbak Riri sendiri biar dia lebih enak lagi ngejalanin hidup, lebih yakin, mana tahu mungkin bisa merubah semuanya apa yang harus dilakukan. Jadi begini Mas Farid, memang karena tadi itu ketika rumah tangga itu sudah ada awal perselingkuhan, ini yang menjadi pemicu utama. Masing-masing suatu saat ketika muncul pasti akan diingat-ingat. Saya sebagai pendakwa menganjurkan tetap bertahan Mbak Riri. Sebisa mungkin harus bertahan. Masing-masing harus menurunkan egonya. Karena apa? Punya anak. Ini yang harus dipertahankan. Tapi Pak Ustadz ini kan masalahnya seperti ini. Karena itulah perlu di jalan tengah. Suami juga punya komitmen untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki dirinya, punya tujuan yang sama. Istri juga sama punya komitmen, dan kalau bisa ini disaksikan oleh keluarga. Komitmen masing-masing supaya suatu saat ada apa-apa itu ini bisa ikut untuk menyamaikan. Dan inilah mungkin bagian dari janji terakhir masing-masing untuk memperbaiki itikad bersama dalam rangka apa? Demi kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan anak ini yang pertama. Insya Allah kalau dengan cara seperti ini kemudian bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada suaminya dan kepada Mbak Riri. Dan kita tidak tahu ini Allah akan menurunkan keajaibannya mungkin, kemudian nanti anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang
apa itu sukses di kemudian hari dan keluarga, karena kita tidak tahu, bisa saja pada titik seperti ini orang anti klima kemudian orang hidayah Allah turun, disinilah puncak kedamaian dan puncak kebaikan masing-masing akan muncul, kita tidak tahu. Tapi kalau ini misalkan wah pokoknya sudah bulat karena lihat ini macam-macam, mungkin bisa ditempuh adalah dengan penuh kedamaian. Damai dalam apa? Nabi mengatakan wafarihuna sarohan jamila, bisa mereka tapi dengan cara yang baik, tidak ada permusuhan, tidak ada apa. Ini sudah emergency exit, jalan yang sangat darurat. Tapi kalau bisa yang pertama tadi kalau saya menyarankan, jalan damai dulu dan seterusnya. Kalau ini sudah tidak buntu ya baru jalan tadi itu dengan yang cara baik, dicari kedamaian apa ya tadi ada pintu emergency exit yang diberikan oleh agama. Tapi Mas, sudah 3 kali dia mentalak saya, dia mulangin saya ke orang tua saya. Nah begini, kalau dia sudah secara sadar sengaja menyatakan saya talak kamu dan keluarga, maka ini sudah jatuh. Tapi kalau ketika sedang emosi amarah tadi ucapannya, maka itu di kalangan para ulama masih berselisih. Umar bin Khattab menyatakan sedang amarah tidak jatuh talaknya. Tapi kalau dengan penuh kesadaran diri, suami mengatakan kamu istriku saya tolak atau Riri kamu saya tolak, udah dikembalikan ke rumah, apalagi sampai sudah 3 kali maka sudah jatuh talaknya. Dan ketika sudah masa iddah tadi dalam tolak tadi, iddah itu apa? Salah satu kuru'in 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, berarti menghitung saja. Ini haid pertama, berarti haid yang kedua, haid yang ketiga, berarti haid yang keempat, jatuh dia. Masa itu sudah selesai. Di antara masa iddah ini suami tidak rujuk, artinya tidak kembali, maka sudah jatuh selesai dia. Tapi kalau baru kamu saya tolak kamu, ternyata satu minggu kemudian hujan deras tidak berhenti, waduh kayaknya saya kangen, kembali masih bisa. Tapi kalau sudah expired masa berlaku iddahnya selesai, maka sudah jatuh. Oke, artinya dari situ mungkin Mbak Riri sudah bisa memutuskan ya apakah dia sudah melebihi dari masa iddahnya atau tidak. Oke, gini, kalau soal lebih jauh lagi harus gimana ke depannya nanti kita bisa bicarakan lagi setelah ini. Baik. Karena mohon maaf durasi kita sudah terbatas. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, semua Mas Farid. masukannya, semua nasihatnya buat Ya. Mbak Riri. Ya. Habis ini kita bisa ngobrol lagi. Tapi cerita dari Mbak Riri ini mudah-mudahan saya berharap Ya. menjadi pelajaran penting Betul. buat pemirsa di rumah biar tidak terjadi, tidak terulang apa yang menimpa dari Mbak Riri. Mbak Riri terima kasih banyak Terima sudah kasih, bersama Mas. di Tawakal. Ya, Pak Ustadz, sama-sama. terima kasih. Ya. Dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.